uh, banyak IT leader di Indonesia gitu ya, yang secara capability dan juga kapasitas tidak kalah dengan CIO ataupun IT leader di luar. Sama seperti yang Pak Iwan bilang, awalnya saya pikir CIO 200 ini komunitas ataupun sesuatu yang ya di belakangnya ada komersialnya, karena kadang-kadang saya pernah diundang untuk jadi pembicara atau ikut suatu aktivitas, tapi ujung-ujungnya minta bayar $2,000 segala macam. Tapi ini saya sudah buktikan itu benar-benar murni ke arah komunitas. Nah, jadi dengan ini, dengan ada program Ambassador dan juga dengan GC Media ataupun Global CIO Forum yang terus berkembang, kita pengen komunitas ini nggak cuma kuat di Middle East tapi juga di Asia gitu. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Wisnu Nugroho di acara CIO Insight Podcast. Sebagai informasi, CIO Insight adalah media yang membahas perspektif dari IT leaders perusahaan Indonesia dalam memandang peluang maupun tantangan di era digital kali ini. Nah, di CIO Insight kali ini kita akan berbincang dengan dua CIO sekaligus. Yang pertama adalah Pak Sudarto Unsurlani, beliau adalah Head of Digitalization dari Petrosi, dan yang kedua adalah Pak Ikhwan Priyana, beliau adalah CTO dari Pinjam Modal Indonesia. Keduanya memang berasal dari dua latar belakang yang berbeda, dari dua industri yang berbeda. Namun keduanya memiliki satu kesamaan, yaitu ambasador dari komunitas CIO 200. Sebagai latar belakang, CIO 200 adalah komunitas global yang menyatukan IT leaders dari seluruh perusahaan di dunia. Jadi melalui komunitas CIO 200 ini, para CIO atau IT leaders bisa saling berbagi dan berkolaborasi dalam menghadapi tantangan di era digital. Meski skalanya global, CIO 200 memiliki visi dan misi khusus di tiap negara termasuk Indonesia. Karena itu menarik untuk melihat untuk mendengar juga bagaimana pandangan Pak Darto dan juga Pak Ikhwan sebagai ambasador CIO 200 Indonesia tentang gerakan dari komunitas ini dan apa yang ingin dicapai di masa depan. Halo Pak Darto dan Pak Ikhwan, terima kasih telah bergabung di CIO Insight kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk berbincang dengan saya. Nah, sekarang untuk Pak Ikhwan sendiri, Pak, apa posisinya saat ini dan juga apa tanggung jawab terbesarnya? Oke, terima kasih Pak Wisnu. Nama saya Ikhwan Priyana. Saya sekarang co-founder dan CTO di Pinjam Modal. Tanggung jawab saya di Pinjam Modal sebagai leader di teknologinya. Saya nge-lead the entire whole organization team di teknologi. Mungkin dari Pak Darto, Pak. Ya, terima kasih Pak Wisnu. Nama saya Sudarto Unsurlani. Saat ini posisi saya di Petrosi itu sebagai Head of Digitalization, di mana cakupan dan tanggung jawab saya adalah mendrive digital transformation di Petrosi dan juga manage ICT operation baik di head office maupun di seluruh lokasi project yang ada di Indonesia. Oke, terima kasih. Sekarang kita kenalan dengan CIO 200. Mungkin Pak Iwan sebagai salah satu ambasador dari CIO 200 di Indonesia bisa perkenalkan sedikit atau bisa mungkin ceritakan latar belakang CIO 200 dan bagaimana keterlibatan Bapak di CIO 200 ini. Oke, jadi awalnya di tahun 2021 Pak Wisnu, saya dapat invitation dari GC Media. GC Media itu organizer dari World CIO 200. Awalnya saya pikir event ini bukan event, maksudnya seperti event biasa gitu, tapi setelah saya join, kemudian pada saat itu saya dapat invitation masuk ke grand finale di Dubai, dan saya lihat event ini cukup promising karena kita di sana banyak IT leaders, dan event ini sebenarnya awalnya dari Middle East. Jadi memang di Asia pada saat itu di tahun 2021 belum hype. Dari setelah 2021 saya join waktu itu. Nah, kemudian saya join di tahun-tahun berikutnya sampai sekarang, dan mungkin program ambasador ini jalan di 2 tahun lalu. Jadi banyak manfaat yang saya dapat. Saya join acara ini, saya bisa kenal berbagai macam IT leaders itu di industri lain, dan juga nggak cuma di Indonesia tapi di global. Oke, kita tahu bahwa CIO 200 memiliki visi untuk mempertemukan IT leaders dari perusahaan di seluruh dunia gitu. Tapi khusus untuk Indonesia, apa sih Pak tujuan utama yang ingin dicapai? Oke, untuk di Indonesia sendiri ya, saya melihat bahwa
banyak IT leader di Indonesia gitu ya, yang secara capability dan juga kapasitas tidak kalah dengan CIO ataupun IT leader di luar. Tapi banyakan mungkin mereka nggak terlalu mau diekspos gitu ya, dan dengan perkembangan teknologi yang ada, kemudian juga salah satu dengan wadah CIO 200 Award ini dan event ini merupakan satu kesempatan Indonesia untuk men-share ke luar, baik di dunia maupun di Asia sendiri, bahwa Indonesia juga punya berbagai IT leader yang bisa, bukan bersaing, tapi bisa memberikan kontribusi juga terhadap dunia IT, baik di Indonesia sendiri maupun di kawasan regional, Asia maupun di dunia. Selain itu juga saya ada ikut 2 atau 3 lagi komunitas CIO di Indonesia, tapi lingkupnya itu baru Indonesia. Kebetulan ya, terima kasih kepada Pak Hendy, juga salah satu ambasador, juga Pak Iwan yang tahun lalu memperkenalkan CIO 200 ini kepada saya gitu. Sama seperti yang Pak Iwan bilang, awalnya saya pikir CIO 200 ini komunitas ataupun sesuatu yang ya di belakangnya ada komersialnya, karena kadang-kadang saya pernah diundang untuk jadi pembicara atau ikut suatu aktivitas, tapi ujung-ujungnya minta bayar $2.000 segala macam. Tapi ini saya sudah buktikan itu benar-benar murni ke arah komunitas. Dan dari Pak Iwan, Pak Hendy, saya diperkenalkan ini, saya sempat 2024 kemarin saya sempat ikut jadi salah satu peserta di CIO 200 Award ini ya. Dan kebetulan bersama dengan Pak Hendy dan Pak Iwan, saya kebetulan juga ikut masuk ke dalam grand finale di South Africa. Seperti yang Pak Iwan sampaikan, itu merupakan satu pengalaman yang tidak terlupakan gitu ya. Dan juga negaranya juga dikunjungi cukup antik gitu ya, South Africa gitu. Kalaupun saya punya duit gitu, mungkin belum tentu saya akan ke sana dengan duit sendiri gitu ya. Dan di sana ketemu dengan sekitar 200 orang CIO dari 49 negara. Itu selain networking, juga saya mendapatkan beberapa ilmu, beberapa sharing, karena acaranya pada waktu itu untuk para grand final 5 hari 4 malam. Jadi 2 hari acaranya full, kita dibekali dengan berbagai sharing-sharing dari speaker-speaker ternama, dan juga ada motivator juga yang kelas dunia gitu ya. Jadi menurut saya ini satu event yang luar biasa, kelas dunia, di mana saya mengharapkan ke depan akan lebih banyak lagi CIO-CIO di Indonesia yang berpartisipasi dan menjadi bagian dan juga ikut ke dalam peserta yang masuk ke dalam grand final. Kalau dari Pak Iwan gimana Pak? Ya, mungkin dengan program ambasador ini juga dari GC Media itu bisa membuat satu trust lah ya, karena kadang kita perlu ada trust, terutama dari saya, Pak Sudarto, dan Pak Hendy juga appoint sebagai ambasador. Jadi kita juga ingin menginfluence lah CIO di Indonesia untuk bisa lebih tampil, terutama di global, karena kita tahu yang tadi Pak Sudarto bilang, memang talent-talent dan CIO IT leaders di Indonesia itu banyak yang capability-nya sangat bagus, tapi memang belum terekspos. Dan memang itu adalah kadang basic-nya orang IT lah. Nggak mau, kadang bisa aja ada yang nggak ada sosial medianya gitu, mereka nggak mau kelihatan gitu. Nah, jadi dengan ini, dengan ada program ambassador dan juga dengan GC Media ataupun Global CIO Forum yang terus berkembang, kita pengen komunitas ini nggak cuma kuat di Middle East tapi juga di Asia gitu. Makanya dengan Indonesia ini kita tahu cukup promising, terutama di industri IT, dan kedepannya kita harap banyak IT leaders ataupun CIO, CTO bisa join lagi di acara World CIO 200 ini. Ya, mungkin sedikit menambahkan Pak Wisnu. Jadi selama mungkin 2-3 tahun terakhir kita lihat dengan adanya event CIO 200 ini, mungkin warawirinya itu 1 bulan sebelum atau 1-2 bulan sebelum acara gitu ya. Kedepan kita berharap bahwa bukan hanya 1-2 bulan sebelum acara, bahkan di tengah-tengah tahun gitu, atau mungkin setiap 3 bulan bisa aja nanti
CIO 200 juga ada acara gathering dengan semakin banyaknya IT leader yang terlibat gitu ya, dan juga mungkin yang cukup penting juga ada satu mungkin wadah, ada satu mungkin media lokal partner yang bisa menaungi ini semua untuk publikasi dan segala macam sehingga dikenal lebih luas, dan mungkin ya siapa tahu dari CIO Insight juga bisa jadi salah satu lokal partner ya yang bisa mengekspos dan juga merangkul teman-teman IT leader yang ada di Indonesia ini untuk lebih aktif, dan nanti acaranya juga bahkan saya berharap itu bisa tiap quarter ya, paling minimal tiap 3 bulan ada acara gathering atau ada acara rutin sharing knowledge, sharing session segala sebelum nanti acara final yang setahun sekali gitu. Terima kasih Pak. Tentu CIO Insight akan support semua rencana yang dapat meningkatkan ekosistem digital di Indonesia. Terima kasih Pak atas kepercayaannya. Oke, sekarang kita geser Pak ngomongin soal future CIO gitu ya, IT orang-orang IT profesional di luar sana yang kemudian bermimpi menjadi IT leader seperti Bapak ini. Tapi kan saat ini trennya sekarang disebut tech winter gitu ya, ada terlalu banyak supply IT profesional dibandingkan dengan demand yang ada. Apa pandangan Bapak soal ini? Oke, mungkin kalau saya lihat ya, tech winter ini memang terjadi ya dari 2 tahun lalu gitu. Jadi di mana awal-awal itu banyak startup yang dapat investasi besar, mereka hire engineers, kemudian dengan angka yang cukup fantastis. Nah, pada saat 2 tahun lalu memang kita cukup kesulitan untuk hire engineers, karena pada saat 2 atau 3 tahun lalu lah ya, dan itu di mana supply-nya itu sedikit gitu, engineer-nya dari demand-nya gitu loh. Nah, sekarang kan beberapa startup ini goyang, kemudian engineer-nya banyak. Nah, kalau saya lihat dari sini sebagai engineers ya, kita nggak cuma jago coding, tapi harus ada business acumen dan juga disiplin yang paling penting. Kadang waktu saya sempat hire beberapa engineer ini, mereka maunya WFH gitu. Nah, jadi disiplin, kita cari yang memang yang nggak mau santai. Kadang mereka mau kerja di work from home. Nah, kita semua harus work from office sekarang. Jadi saya juga akan pilih-pilih terkait rekrutmen. Mungkin dari Pak Darto, Pak? Ya, kita sempat ngalami ya. Pertama dari sisi range salary yang kita tawarkan. Wah, waktu itu untuk menghijack seseorang dari, ya mungkin kalau di Indonesia kita sebut lah ya, Tokopedia, kemudian Gojek, Traveloka, itu rate-nya cukup mahal gitu ya. Dan tapi kalau setahun terakhir ini gitu ya, seperti yang tadi Pak Iwan sudah share, terjadi tech bubble lah. Berbagai e-commerce tadi mungkin memperkecil ataupun menstop burning money mereka, itu investor juga mungkin juga tidak jor-joran seperti dulu lagi. Akibatnya penggunaan resource IT di sana juga berkurang, dan beberapa dari mereka juga akhirnya tidak melihat lagi, kalau dulu sangat dibanggakan gitu, kerjanya di mana, Tokopedia, Traveloka, Gojek gitu ya. Sekarang mungkin sebagian malahan beralih ke company besar yang levelnya corporate atau enterprise. Nyambung pertanyaan tadi tuh Pak ya, sebenarnya skill apa yang mungkin dibutuhkan seorang future CIO atau profesional gitu yang akan menjadi CIO? Skill seperti apa yang mereka harus miliki gitu supaya mereka dapat mencapai mimpi mereka menjadi IT leaders gitu? Ya, tadi saya udah mention itu pertama disiplin, karena kebanyakan orang-orang engineer ini ya maunya work from home. Jadi kadang disiplinnya kurang, Pak. Mereka pikir ya karena sebelumnya mereka bisa kerja work from home, jadi saya lihat disiplin itu penting. Jadi jam kerja itu di tim saya itu harus on time. Kemudian ya yang kedua itu teamwork. Kadang engineer ini mereka individualis, mereka nggak bisa kerja satu sama lainnya, beberapa ya. Jadi perlu ada communication skill. Jadi yang terakhir itu menurut saya empati. Jadi dari teamwork perlu ada empati nih dari setiap people ya, dari setiap team member gitu loh. Jadi sehingga buat timnya semakin solid gitu. Jadi karena goalsnya ya kita nggak kerja sendiri gitu sih. Mungkin dari Pak Darto, Pak? Ya, jadi kalau menurut saya sih di mana saja bekerja gitu ya, tetap yang paling penting satu adalah integritas.
integritas sangat penting. Profesi apapun, bekerja dimanapun, di departemen manapun, integritas sangat penting. Karena orang yang sekali seseorang itu ada cacat dari sisi integriti, itu pasti akan membekas, dan dunia IT kecil. Kemana-mana pasti akan ketemu itu. Selain integritas yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Iwan juga adalah disiplin. Ya. Yang ketiga adalah terkait dengan profesionalisme. Dimanapun kita bekerja, kita harus memaintain profesionalisme agar tetap profesional dengan kondisi apapun, walaupun kadang-kadang susah. Itulah challenge dan menunjukkan kedewasaan atau maturity dari seorang yang bekerja di IT. Jadi selama 3 itu bisa di-maintain, ya saya nggak bilang bahwa itu menjamin orang itu nggak dapat pekerjaan ya, tapi akan lebih mudah mendapat pekerjaan, akan lebih mudah untuk naik ke jenjang karir yang berikutnya gitu. Nah sekarang kembali ke CIO 200 gitu Pak, apa sih hal atau mungkin inisiatif yang bisa dilakukan gitu untuk membantu para future CIO ini untuk mencapai level yang lebih tinggi atau juga mencapai mimpian mereka menjadi CIO atau IT leaders di setiap organisasi mereka masing-masing? Ada kepikiran? Ya, mungkin target pertama adalah yang tadi ya, ada satu lembaga ataupun mungkin ya mudah-mudahan nanti ke depan misalkan ada lokal partner gitu ya, mungkin CIO Insight gitu ya, yang bisa mengumpulkan dan lebih membuat CIO 200 ini lebih kedengaran di Indonesia, dengan lebih kedengaran sehingga aktivitasnya itu tidak hanya berlangsung sekali setahun, 1 atau 2 bulan menjelang awardnya gitu loh. Jadi ada pertemuan-pertemuan ataupun ada sharing session paling tidak misalkan 3 bulan sekali. Dari sana mungkin nanti bisa terbentuk satu wadah yang lebih formal, di mana nanti beberapa CIO yang mungkin punya jiwa untuk sosial dan juga sama-sama ingin memajukan dunia IT di Indonesia bisa melakukan berbagai aktivitas, misalkan sharing ke kampus-kampus, kemudian juga melakukan beberapa seminar ataupun workshop dengan biaya yang murah atau makan gratis gitu ya, di mana pada intinya memberikan knowledge, men-sharing informasi-informasi yang sudah kebetulan dipunya karena dengan pengalaman yang lebih dulu ya, ke berbagai generasi berikutnya, sehingga mencetak IT leader yang lebih handal gitu ya, karena seperti pepatah mengatakan pengalaman adalah guru yang baik. Itu sangat bagus pengalaman itu di-share ke generasi-generasi sebelumnya, sehingga mempercepat proses belajar mereka dan menghindarkan mereka untuk melakukan kesalahan ataupun kekurangan yang bisa dihindarkan dengan mendapatkan lesson learn dari beberapa senior sebelumnya gitu. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir dan mungkin agak sedikit lebih ringan dan mungkin nggak teknologi banget gitu ya. Apa sih Pak hal-hal yang mungkin hal menarik atau insight menarik yang Bapak dapatkan saat ini gitu ya, mungkin tidak terbayangkan saat Anda memulai karir Anda sebagai seorang IT profesional? Ya, yang tadi ya, jadi saya pikir pada saat start karir di teknologi itu ya everything is all about technology lah. Jadi, tapi ketika kita udah sampai di C-levels, saya bilang C-levels gitu, teknologinya makin berkurang gitu. 70% kalau saya lihat lebih ke managing ya people, leadership, kemudian business acumen. Jadi kita juga nggak cuma kuat di teknologi, kita harus kuat dulu di bisnisnya. Sebelum kita develop atau build new things, kita harus tahu dulu nih bisnisnya seperti apa gitu. Jadi sangat relevan apa yang kita deliver ke user ataupun ke customer kita gitu. Jadi kadang itu sih yang bikin lucu. Jadi awalnya saya pikir ini fokusnya tech. Saya harus lebih advance, saya harus lebih ini, tapi setelah masuk si levels ya kita udah nggak, sangat berkurang di teknologinya. Justru kita fokusnya ya dari sisi bisnis dan juga dari sisi managing people gitu. Oke, tapi latar belakang teknologi tadi membantu Bapak dalam menjawab bisnis problem tersebut ya Pak ya? Exactly, betul. Karena memang nggak dipungkiri ya, technical leadership itu penting. Gimana kita bisa tahu sistem ini bagus kalau kita juga nggak ngerti codingan yang dibuat oleh engineer kita gitu loh. Jadi perlu ada technical leadership dan itu ya kita harus ngerti juga secara technical gitu. Mungkin dari Pak Darto Pak? Ya mungkin IT ini sama ya seperti yang dari Pak Iwan gitu ya. Tadinya pikirnya ini melulu mengenai coding gitu. Dan juga mikirnya bahwa
semua urusan nanti yang penting dari bisnis itu ceritain maunya apa, IT akan buat semuanya untuk mereka. Itu dengan perjalanan karir, kemudian berinteraksi dengan user, itu jangan pernah anggap IT itu tahu segalanya. Jadi kita ini hanya semacam tim dalam suatu perusahaan yang membantu menerjemahkan keinginan ataupun aspirasi, kebutuhan dari berbagai departemen, dari business owner dengan bantuan teknologi dan fully sinergi antara people, proses, dan teknologi. Jadi selalu jangan pernah anggap bahwa oh kita udah tahu IT yang akan ngedrive, enggak. Tetap balik lagi ke business owner. Kita perlu tahu esensi kebutuhan mereka seperti apa. Setelah clear semuanya, baru kita jahit sesuai dengan ekspektasi mereka, dan secara berkala hasil jahitan bajunya itu juga harus direview. Apakah itu masih relevan? Kalau nggak relevan kita perlu adjust. Apakah itu juga mensupport bisnis grow perusahaan ke depan? Baik, terima kasih Pak Iwan, Pak Darto atas insight-nya. Sangat menarik. Kita telah membahas tadi bagaimana peran CIO 200, kemudian juga bagaimana tantangan Anda sebagai seorang profesional IT, kemudian juga mungkin tadi kita sedikit juga membahas soal future CIO. Banyak insight menarik yang telah kita dapatkan dan mungkin juga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih Pak Darto, Pak Iwan atas sharingnya. Demikian teman-teman diskusi kami dengan Pak Iwan maupun Pak Darto, baik dalam posisi mereka sebagai IT profesional maupun juga sebagai ambasador dari CIO 200. Semoga diskusi kali ini bermanfaat bagi Anda semua dan mungkin juga membuat Anda tertarik untuk bergabung dengan CIO 200 dan berkolaborasi dan juga belajar bersama untuk memajukan dunia digital Indonesia. Demikian podcast CIO Insight kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan salam.